Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bentrok untuk pertama kalinya. Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es saat dia menatap wajah liar dan arogan dari pemuda lainnya. Yang pertama tidak mengatakan apapun. Pergelangan tangannya sedikit bengkok dan douki berwarna perak samar mulai muncul di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur yang samar, lembut, dan teredam yang dipancarkan dari dalamnya. Tipe petir douki. Keheranan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara petir teredam yang dipancarkan dari douki berwarna perak itu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen douki yang langka ini, mirip dengan kakak kedua. Xiao Yan menggerakkan tangannya. Douki hijau pucat juga meluap dari telapak tangannya saat Xiao Yan menyaksikan pemuda berpakaian putih ini yang pernah dia temui pada siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari kakinya tiba-tiba didorong dari tumpukan puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan, dan melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam dari pemuda berpakaian putih di dalam kegelapan, beberapa petir lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat meluas di dalam mata hitam yang gelap. Ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan douki berwarna hijau pucat perlahan meludah dan menyusut di tinjunya, seperti banyak ular kecil yang panjang. Beishan, apa yang kamu lakukan? Cahaya perak membelah malam yang gelap. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk melawan serangan itu tanpa basa-basi, teriakan indah, yang berisi amarah, tiba-tiba memecah kesunyian malam. Dengan cepat mengikuti ini, cahaya keemasan melesat keluar dan akhirnya mencegat cahaya perak di udara. Kedua energi itu bertabrakan secara tiba-tiba, dan badai energi yang kuat meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat teriakan indah terdengar. Dia perlahan merilekskan tinjunya yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih, yang tubuhnya melintas kembali ke cabang pohon setelah dihadang oleh cahaya keemasan. Sosok berwarna hijau pucat muncul dari rumah dan muncul di samping Xiao Yan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan, sementara dia menatap pria berpakaian putih di dahan pohon. Ini bukan apa-apa. Saya hanya ingin berdebat sedikit dengan junior Xiao Yan. Setelah melihat wanita muda berpakaian hijau muncul, tatapan pria berpakaian putih itu berhenti di tubuhnya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan di sampingnya dan segera berkata sambil tersenyum tipis, "Sun Er, kenapa kamu harus begitu cemas?" Dengan kemampuan junior Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam jika dia bahkan tidak bisa memblokir serangan acakku? Senior Baishan, aku hanya memperlakukanmu dengan hormat karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, jika Anda terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Baishan berubah sedikit saat mendengar ini. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun, ketika dia mendengar Sun Er benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya, bahkan dengan tipu muslihatnya. Ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika Anda seorang pria,
maka jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Baishan perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiaoyan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Baishan, kamu lebih baik tidak berlebihan. Wajah Sun Er diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi berwarna keemasan dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Baishan berulang kali memprovokasi Xiaoyan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Gadis, tetaplah di belakang. Tidak apa-apa bagi kami para pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan. Dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, dia tahu bahwa ketika itu terjadi, dia akan sangat serius. Dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Apakah kamu ingin bertarung? Xiaoyan mengambil langkah maju, memutar lehernya. Dia melirik Baishan di dahan, dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan keberatan jika kamu mau. Baishan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya, sebenarnya patuh dan jinak terhadap Xiaoyan, api jahat melonjak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan dan bakat pelatihannya, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiaoyan di depannya ini? Namun, mengapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Ruoling segera terbang. Ekspresinya agak jelek saat dia melihat ke arah Baishan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Murid Baishan, tindakan sembrono ini melanggar peraturan akademi. Jika Anda ingin menantangnya, Anda bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik dalam kompetisi kualifikasi." Dengan datang diam-diam di malam hari, tidak hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi Anda juga bisa berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Melihat bahwa bahkan instruktur Ruoling juga keluar setelah diganggu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung malam ini. Segera, dia hanya bisa menarik Douqi ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik, dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiaoyan, kuharap kau tidak tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak punya hak untuk mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, saya juga berharap Anda tidak terus bersembunyi di balik seorang wanita. Seorang pria yang diakui Sun Er seharusnya tidak menjadi pengecut, kan? Baishan berkata dengan lemah ketika dia melihat bagian belakang dua orang yang telah berbalik. Siu! Suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan memotong kegelapan hitam dan dengan keras menghantam wajah Baishan. Kilatan dingin melintas di wajah Baishan ketika dia merasakan kekuatan angin deras yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya perak ditembakkan secara eksplosif. Itu akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang deras dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang mendiamkan matanya untuk melihat benda apa yang ditembakkan itu, orang akan melihat bahwa benda yang awalnya meledak melalui angin sebenarnya adalah pecahan batu. Tidak bisakah kau bertele-tele seperti wanita? Anda adalah Baishan, kan? Salah satu yang disebut orang populer? Anda hanya biasa saja. Anda mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan tetapi Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata kasar dan tidak berguna itu dengan lidah silet Anda. Kita akan bertemu di kompetisi kualifikasi. Suara Xiaoyan yang samar, gelap dan dingin terdengar perlahan. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan. Baishan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Baishan dan bukan Bai Qi, idiot? Langkah kaki Xiaoyan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba berhenti.
Dia berbalik dan menatap Beishan berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa saat mereka masuk ke rumah. Tel, Bai Chi, permainan kata dari nama Beishan berarti idiot. Ah, kamu harus pergi. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Beishan berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi begitu terburu nafsu di depan Xiaoyan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang dalam untuk Sun Er. Jika tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Ruoling berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Beishan sendirian. Ekspresinya menjadi hijau pada satu saat dan putih pada saat lainnya, saat dia berdiri di dahan pohon, menahan angin dingin di larut malam. Beishan berdiri di dahan pohon dan menghirup udara sedingin es yang dalam. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan bergumam, sungguh tak terduga bahwa aku benar-benar bisa kehilangan ketenanganku sedemikian rupa karena dia. Oleh karena itu, dia pasti akan menjadi milikku. Xiaoyan itu, aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang aku, Beishan suka. Bagaimana dia bisa lari? Apalagi dia sangat luar biasa. Kualifikasi apa yang Xiaoyan miliki untuk menyamainya? Hanya setelah mengatakan ini, wajah Beishan berangsur-angsur pulih. Dia dengan acuh tak acuh melihat ke arah rumah, dan dengan lembut menekan cabang pohon dengan jari kakinya. Tubuhnya melayang ke bawah dan dengan beberapa gerakan segera, dia menghilang ke dalam kegelapan malam yang gelap. Xiaoyan memperhatikan sosok berwarna putih yang telah pergi jauh dari sisi jendela di rumah. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintasinya. Dia berbalik, menatap Sun Er di belakangnya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya, berkata, "Gadis, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" Tel, gadis bukan terjemahan terbaik. Itu akan menjadi nama panggilan yang lebih intim daripada apapun dengan arti harfiah. Ah! Tangan halus Sun Er memegang tangan Xiaoyan saat dia mengangguk dengan lembut. Menarik tangan Sun Er, Xiaoyan duduk di depan jendela dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu bagaimana saya hidup selama 2 tahun ini?" Ah! Sun Er sekali lagi dengan lembut mengangguk. Dia memegang tangan Xiaoyan di antara tangannya dan merasakan sedikit kehangatan. Dengan satu tangan, Xiaoyan perlahan mengusap rambut hitam lembut Sun Er yang menjulur ke pinggangnya. Dia terdiam sesaat. Saat itulah suaranya, yang sedikit parau, muncul. Dia perlahan-lahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu satu persatu. Tentu saja, dia memilih untuk secara samar-samar melewatkan koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama ini, api surgawi, dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan kota Wutan, memasuki pegunungan Magical Beast Mountain, membobol gurun, membuat kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Grand Meeting Alchemist, mendaki Gunung Misty Cloud, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh seorang Douang yang kuat, dan setelah itu, melarikan diri dari tangan seorang Dou Zong yang kuat. Masing-masing dari peristiwa yang menggetarkan jiwa dan darah ini dibicarakan oleh Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat. Di sisi jendela, cahaya bulan samar tersebar ke bawah, menyinari pria dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak samar. Lama setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, Sun Er juga terdiam. Kepalanya dengan lembut bersandar di pundak mantan. Meskipun dia telah mengetahui sebagian besar kejadian, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiaoyan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit.
Xiao Yan gege. Saya percaya bahwa pada saat Anda kembali ke Kekaisaran Magia, Mystic Cloud Sector tidak akan lagi dapat memblokir Anda. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut tembok, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Ruoling sedang bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun, saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.